Jadi kemungkinan seseorang ketika sedang berselingkuh tidak menjelekkan pasangannya itu sangat sedikit ya persentasenya. Jadi persentase yang banyak, yang besar ya, ini lebih ke arah bahwa rata-rata mereka memang sibuk menjelekkan pasangan masing-masing. Ini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 cara ya mendeteksi apakah pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Ini adalah tentunya merupakan hal penting karena untuk mengetahui sejauh mana rasa cinta pasangan kita, sejauh mana kesetiaan pasangan kita, dan sejauh mana kejujuran pasangan kita terhadap kita. Karena ini adalah merupakan jembatan awal ya yang harus senantiasa ada dalam rangka menciptakan kehidupan harmonis yang sesungguhnya. Di sini ada 5 hal yang ingin Kang Kumis sampaikan untuk sahabat semua. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info serta kabar terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, lalu apa saja kira-kira 5 hal yang memang ada ya gambaran bahwa ada kemungkinan pasangan Anda ini mulai tidak setia terhadap Anda. Yang pertama, apakah akhir-akhir ini pasangan Anda justru terobsesi dari validasi orang lain. Nah, ketika memang ini Anda rasakan, ini ada kemungkinan ya, kenapa si pasangan kita ini justru sibuk ya dengan hal-hal orang lain, bukan sibuk bagaimana memperbaiki bagaimana kehidupan kita ke depan. Nah, ini perlu Anda curigai ketika ini memang terjadi secara terus-menerus. Ketika memang 1-2 kali adalah hal yang wajar tentunya ketika kita sedang ngomong-ngomong ya bersama pasangan, ketika mungkin istri dan Anda berbicara tentang orang lain. Namun di sini perlu Anda lihat apakah pembicaraan pasangan Anda ada kesan yang disembunyikan ataukah ia jujur. Ketika ada kesan sesuatu yang tertahan ya, maka ada kemungkinan pasangan Anda berselingkuh. Baru ada kemungkinan ya. Kemudian yang kedua, apakah pasangan Anda menghindari topik tertentu tentang seseorang? Nah, ini di sini ada 2 kemungkinan. Apakah ia menghindari ataukah ia membela ya tentang permasalahan-permasalahan yang justru timbul pada orang lain. Artinya ketika si perbedaan lawan jenis tentunya, ketika pasangan Anda membela habis-habisan tentang seseorang, ini perlu Anda waspadai ada apa di belakang itu ya. Sementara mungkin ia saudara bukan, sahabat bukan. Ketika itu memang betul-betul orang lain. Kenapa? Ia membela, ngotot, atau bahkan posisi Anda kalah pada saat itu. Ketika Anda sedang berbicara tentang seseorang yang dimaksud. Yang ketiga, apakah memang pasangan Anda selama ini memiliki komunikasi yang tidak pantas terhadap seseorang? Komunikasi yang tidak pantas yang Kang Kumis maksud adalah komunikasi yang berkesan beda. Artinya komunikasi yang justru ia selalu bangga dengan pria lain ya. Artinya memang dia lebih terlihat antusias ketika memang Anda berbicara tentang seseorang ya. Ini ada kemungkinan memang ketika perilaku seperti ini ada kemungkinan baru terjadi selingkuh emosional dengan seseorang. Namun apapun itu justru berawal dari hal-hal kecil, dari perselingkuhan emosional, kemudian dengan perselingkuhan emosional maka di situ memang awalnya hanya diperbanyak dengan komunikasi. Nah, justru berawal dari komunikasi lah semua hal tentang kehidupan pribadi Anda pun tidak menutup kemungkinan bisa juga dibicarakan. Atau bahkan yang paling sedih adalah ketika seseorang sedang menjalani perselingkuhan, entah pria entah wanita, biasanya adalah 75% ya, itu membenci pasangan atau bahkan dia tega mengumbar aib pasangannya. Jadi ini semata-mata adalah
seseorang sedang menyanjung seseorang yang ada di hadapannya tapi mengorbankan orang lain. Artinya justru dia berbicara tentang hal-hal yang tidak pantas ia bicarakan di depan orang itu, ya. Namun ini semata-mata adalah untuk memancing perhatian lawan jenis atau pasangan selingkuhnya, biasanya seperti itu. Jadi kemungkinan seseorang ketika sedang berselingkuh tidak menjelekkan pasangannya itu sangat sedikit ya persentasenya. Jadi persentase yang banyak, yang besar ya, ini lebih ke arah bahwa rata-rata mereka memang sibuk menjelekkan pasangan masing-masing. Ini yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Ya. Lalu yang keempat, apakah pasangan Anda pernah bilang bahwa memiliki hubungan dengan seseorang, entah itu masa lalu, entah itu akhir-akhir ini. Lalu bagaimana dia dalam penyampaian kata-kata? Apakah ia terlihat biasa saja ataukah terkesan ada yang disembunyikan? Ya, hal-hal yang ingin disampaikan kepada Anda, namun perasaan pasangan Anda ada rasa takut, ya, ada mengetahui lebih banyak tentang orang tersebut. Nah ini. Biasanya suka tanpa disadari ketika Anda bicara masa lalu, pasangan ini juga ikut-ikutan bicara tentang masa lalu. Ini. Nah, ketika memang Anda bicara masa lalu, kemudian pasangan Anda terlihat cemburu, ini justru aman-aman saja. Tapi ketika pasangan Anda justru membalas dengan komunikasi yang sama lah ya, topik yang sama, ini ada kemungkinan. Anda lihat saja dari cara ia berbicara. Dari gaya, kemudian gaya ini kan sebetulnya bentuk dari ekspresi sebuah perasaan yang sesungguhnya ini. Lalu yang kelima, apakah pasangan Anda ini dalam berbicara ini terputus-putus tentang seseorang, ya, atau bahkan banyak hal-hal yang aneh, ya, ketika ia sedang berbicara dengan Anda mengenai seseorang, atau mungkin pasangan Anda diam-diam meninggalkan Anda karena mungkin meninggalkan Anda ini ada kemungkinan ada rasa takut satu, ada rasa yang memang betul-betul dia tidak suka dengan apa yang Anda bicarakan. Nah, namun ini hanyalah gambaran-gambaran kecil dan saya yakin sekali pasangan sahabat Kang Kumis semua adalah pasangan-pasangan yang setia. Jadi tidak akan mengalami hal-hal seperti ini karena ini adalah terutama perselingkuhan ya, adalah hal yang paling ditakutkan namun terpaksa dilakukan. Nah ini tentunya setiap seseorang melakukan perselingkuhan memiliki alasan yang kuat sendiri-sendiri, ya. Alasan yang mungkin bisa jadi alasan itu hanya sekedar memenangkan keinginannya sendiri, bisa jadi, ya. Bisa jadi alasan itu memang faktanya betul-betul terjadi di tengah rumah tangga Anda dan semata-mata mereka memang ingin beralih ke pria lain atau istri lain lah ya, dengan suasana yang berbeda. Nah, ketika itu semua terjadi, jangan langsung emosi, tapi ayo kita introspeksi tentang diri kita. Apakah saya yang salah ataukah dia yang salah? Nah, ketika memang itu memungkinkan, setelah Anda introspeksi, sebaiknya Anda bicarakan baik-baik dengan pasangan Anda, ya, mengenai betapa pentingnya kelanjutan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Ini jauh lebih penting, ya, daripada kita berbicara ngalor ngidul yang tidak jelas, ya, ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal-hal yang dapat Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.